Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terus mempersiapkan materi debat dalam Pilkada 2020. Sementara pasangan Bajo mempersiapkan debat dengan menggelar simulasi bersama para pendukungnya. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terus mempersiapkan diri jelang debat Pilkada 2020. Meski tidak meminta saran kepada ayahnya terkait dengan simulasi debat, Gibran sudah belajar dari tokoh-tokoh senior untuk menjawab permasalahan Kota Surakarta. Hal ini disampaikan Gibran di sela-sela belusukan virtual di kawasan Kerten untuk menyerap aspirasi warga Surakarta. Ya, kalau pas simulasi debat kita memang melibatkan beberapa tokoh senior untuk bisa menjawab isu-isu kota terkini. Apa ada diagendakan untuk sekolah politik lagi, Mas? Nggak ada, kalau dari partai nggak ada lagi, kan udah kemarin. Sementara pasangan calon independen nomor urut 2 Bagio Wahyudo dan Efek Suparjo juga sudah berlatih debat beberapa kali di posko pemenangan Kerten. Dalam simulasinya, pasangan yang diusung warga yang mengatasnamakan dirinya Tikus Piti Hanoto Baris ini tidak melibatkan tokoh nasional, melainkan dari kalangan para pendukungnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji menggelar senam pagi bersama warga dan menjanjikan swab tes gratis. Sementara calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menjanjikan bantuan Rp1.000.000 per kepala keluarga. Calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berkampanye dengan senam pagi bersama para pendukungnya yang kebanyakan merupakan emak-emak. Cara ini dilakukan untuk menarik simpati warga Surabaya agar memilihnya dan mengajak hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Kepada warga, ia berjanji meneruskan program yang telah dijalankan Tri Risma hari ini, yakni swab tes gratis bagi warga. Tentunya kesehatan ini adalah lebih utama, lebih penting bagi kita semua. Karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar waspada, benar-benar menjaga diri kita. Pemerintah Kota Surabaya satu-satunya pemerintah kabupaten kota yang telah mau kepeduliannya terhadap warganya, swab mendeteksi dini, di mana mereka nantinya tidak terkena virus corona. Itulah yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Maka itu kita mendukung programnya Bu Risma dan akan melanjutkan itu semua. Sementara, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menemui puluhan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Suramadu yang memberikan dukungan kepadanya. Mahfud dan para pendukungnya berjoget menyanyikan sebuah lagu penyemangat perjuangan mereka. Mahfud kemudian menyampaikan program pengentasan kemiskinan dengan menganggarkan Rp1.000.000 untuk keluarga tidak mampu dan memberikan bantuan modal usaha. Lagi terima kasih pada RT Suramadu. Saya minta ikutin aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam berkampanye, baik itu KPU maupun Bawaslu ataupun dari Mas Kapolri. Tetapi bergeraklah secara merayap, tembus dinding-dinding beton untuk masuk daripada bagian kita semuanya, untuk kita tarik ke bagian kita. Itu yang saya pesankan dan saya tahu kemampuan itu ada yang sudah dilaksanakan. Pemungkutan suara pemilihan wali kota Surabaya akan digelar 9 Desember mendatang, serentak bersama dengan daerah-daerah lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Serikat Buruh Merdeka Indonesia Kota Medan mendukung pasangan Ahyar Salman dalam Pilkada Medan 2020. Sementara itu calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mengunjungi lokasi jembatan ambles sambil menyerap aspirasi dari warga. Perwakilan anggota Serikat Buruh Merdeka Indonesia Kota Medan mendatangi rumah pemenangan pasangan Aman di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Dukungan diberikan karena buruh merasa partai pengusung pasangan Aman berpihak kepada buruh dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pertemuan ini, calon wakil wali kota Medan nomor urut 1 Salman Al-Farisi menjelaskan, Partai Keadilan Sejahtera selalu mementingkan kepentingan rakyat, baik di tingkat DPR RI hingga ke daerah. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mengunjungi lokasi jembatan ambles di Jalan Swadaya, Kecamatan Medan Amplas, sambil menyerap aspirasi dari warga. Warga mengeluhkan kerusakan jembatan penghubung ini karena mengganggu aktivitas mereka. Bobi mengaku prihatin melihat warga yang terkendala aktivitasnya akibat jembatan ambles dan berjanji akan melaporkan masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum agar jembatan dapat diperbaiki secepat mungkin. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu Kota Banjarmasin terancam krisis pengawasan tempat pemungutan suara di hari pencoblosan 9 Desember mendatang. Pasalnya baru 150 yang mendaftar padahal dibutuhkan 1.000 petugas pengawas PTS. Bawaslu Kota Banjarmasin mengalami kendala kurangnya minat warga yang mendaftar jadi pengawas tempat pemungutan suara. Mereka memerlukan 1.199 petugas saat penyelenggaraan pemilu serentak pada 9 Desember mendatang. Namun hingga hari ini, baru 150 orang yang mendaftar, padahal batas terakhir pendaftaran pada 15 Oktober mendatang. Kami memerlukan lebih daripada 1.199 petugas yang akan disebar di seluruh TPS yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, sampai hari ini baru sekitar 151 orang yang mendaftarkan diri. Jadi masih banyak kekurangan. Kita masih kekurangan pengawal pemilu yang untuk pilkada ini. Bawaslu Kota Banjarmasin berharap peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang tinggal 2 bulan lagi. Apalagi pengawas TPS diperlukan untuk menjaga netralitas dan kecurangan di hari pencoblosan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Razia pelanggar protokol gencar digelar jelang pemberlakuan transisi PSBB DKI Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.